bahwasanya sifat bosan itu adalah sifat manusia. Bosan beribadah, bosan belajar, bosan bertempat tinggal, bosan terhadap makanan tertentu dan sebagainya, itu sudah menjadi sifat manusia. Akan tapi tidak ada sesuatu yang sifatnya itu tidak baik kecuali pasti ada solusinya. Untuk kita mensiasatinya bagaimana caranya supaya tidak menjerumuskan kita, membelenggu kita dalam keburukan. Itu yang diajarkan oleh Nabi, itu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, sehingga ibadah itu bukan satu macam. Ibadah itu macam-macam. Salat sunnah itu macam-macam. Salat wajib juga waktunya bermacam-macam. Sehingga ibadah itu ada puasa, ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada akhlakul karimah. Tambah hafalan itu adalah di waktu-waktu kita bosan. Dan setiap orang pasti akan ada masa-masa dia mengalami kebosanan. Kenapa demikian? Dan itu merupakan sebuah ujian di dalam diri manusia. Sedangkan sebabnya, karena di dalam diri manusia itu ada sifat rakus. Dari sifat rakus itulah kemudian dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Sehingga dia merasa apa yang dipelajarinya adalah sesuatu yang kurang, sehingga kemudian timbullah rasa bosan itu. Di saat itu terjadi, solusinya adalah kita alihkan untuk sementara waktu kepada sesuatu yang kita senangi. Itulah makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau berkata, rawihul quluba sa'atan fa innal quruba in ukrihat amiyat. Sesekali hendaknya senangkan diri kalian, karena sesungguhnya hati itu kalau dipaksakan maka dia itu akan menjadi buta. Jadi artinya kita harus mengalihkan sesaat atau sesuatu waktu ketika terjadi kebosanan dan sebagainya sebagai langkah refleksi kita atau untuk mengistirahatkan sementara kefokusan kita, otak yang kita gunakan untuk berpikir, sehingga dengan begitu menjadi fresh lagi. Itu maksudnya. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya sifat bosan itu adalah sifat manusia. Bosan beribadah, bosan belajar, bosan bertempat tinggal, bosan terhadap makanan tertentu dan sebagainya, itu sudah menjadi sifat manusia. Akan tapi tidak ada sesuatu yang sifatnya itu tidak baik kecuali pasti ada solusinya. Untuk kita mensiasatinya bagaimana caranya supaya tidak menjerumuskan kita, membelenggu kita dalam keburukan. Itu yang diajarkan oleh Nabi, itu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, sehingga ibadah itu bukan satu macam. Ibadah itu macam-macam. Salat sunnah itu macam-macam. Salat wajib juga waktunya bermacam-macam. Sehingga ibadah itu ada puasa, ada haji, ada umroh, ada sedekah, ada akhlakul karimah. Begitu pula ada sholat pada malam hari, ada sholat pada siang hari, ada sholat pada sore hari. Nah, ini semuanya itu dijadikan seperti itu supaya menyiasati jangan sampai manusia itu menjadi bosan itu. Memang ada pekerjaan tertentu yang tidak menjadi atau tidak terjadi di dalam pekerjaan itu kebosanan, dan itu hampir dalam keseluruhan pekerjaan kita yang menjadi kebutuhan biologis kita.
seperti tidur, nggak ada kita katakan bosan tidur gitu. Makan, bosan makan gitu. Bosan minum, bosan buang air, nggak ada itu. Oleh karena itu para ulama mempunyai sebuah trik untuk menjadikan sesuatu yang kita tekuni itu supaya tidak menjadi sesuatu yang bosankan, maka orientasinya itu kita perbaiki. Orientasi itu kita perbaiki. Jadi untuk apa kita melakukannya? Kita jadikan sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang wajib atau menjadi kebutuhan bagi kita. Jadi seperti Ustadz 1 minggu olahraga, itu 1 minggu full, cuma 1 hari saja istirahat daripada olahraga. Kenapa? Karena Ustadz sudah perbaiki orientasinya, orientasi olahraga Ustadz itu. Jadi dengan olahraga kita bisa menjaga stamina. Dengan olahraga kita bisa menjaga dakwah kita supaya sempurna dalam keadaan sehat walafiat walaupun penuh dan padat. Dan olahraga yang kita laksanakan bukan untuk kita tapi untuk Allah dan Rasulnya. Karena semenjak kita itu memilih keilmuan itu sebagai jalur kehidupan kita, maka mulai saat itu kita bukan milik kita milik Allah dan milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta milik seluruh umat untuk mengemban sebuah amanat dan menyampaikannya kepada masyarakat. Nah, sehingga dengan orientasi yang semacam itulah kemudian sesuatu yang harusnya menjadi kebosanan. Jadi olahraga yang paling membosankan itu treadmill ya. Kenapa? Karena tidak ada interaksi. Sendirian saja kita. Kalau orientasinya nggak baik, nggak benar, nggak dikuatkan, maka dia itu susah untuk melaksanakannya. Tapi kita tetap jalankannya karena orientasinya sudah benar. Begitu pula di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira kita akan menjadi bosan karenanya, maka hendaknya orientasinya itu kita rubah dan kita kuatkan sehingga menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Di saat sudah menjadi kebutuhan, maka akan menjadi seperti kebutuhan biologis kita yang di dalam hal-hal tersebut tidak ada lagi yang namanya kebosanan. Karena sudah menjadi kebutuhan. Bosan itu datangnya bukan di dalam perkara-perkara yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan biologis kita, sesuatu yang remang-remang ke depan, mau jadi orang alim, mau jadi orang berguna, mau jadi orang bermanfaat, mau mencari gelar dan sebagainya. Itu kita harus mensiasati supaya kita tidak terjadi masa-masa di mana pada masa itu kita bosan. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu maka bagaimana cara mensiasatinya? Cara mensiasatinya adalah perbaiki orientasinya. Sehingga setara atau sama sebanding dengan kebutuhan biologis kita, sehingga kemudian sesuatu itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membosankan bagi kita tapi menjadi suatu kewajiban. Seperti contohnya ada seorang Habib namanya Al-Habib Abdullah Al-Attas. Beliau itu adalah murid daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Berarti zaman dengan Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, karena guru Habib Ali Habsyi adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Salah satu daripada murid Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau adalah seorang kutub. Kutub itu adalah rajanya wali ya. Kutub itu cuma satu setiap zamannya, atau dikatakan dengan istilah lain Sultanul Aulia ya. Rajanya para wali pada zamannya itu namanya kutub. Nah, itu beliau seorang yang sangat tawadu, tidak suka dengan kemasyhuran, bahkan menjauhinya. Akan tapi ada terkadang wali-wali tertentu dengan kemanfaatan yang Allah titipkan pada dirinya itu harus tampak. Kebanyakan para wali mastur, kebanyakan. Tapi ada sebagian wali yang tampak.
Yang tampak untuk apa? Karena manfaatnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemudian oleh Allah Ta'ala ditampakkan. Sehingga tampaknya mereka itu bukan karena keinginan, bukan karena hasad, tapi karena terpaksa. Itu yang terjadi. Suatu waktu Abu Bakar bin Abdullah Atas ini, beliau didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arda, sebagai seorang raja wali sebelumnya yang mempunyai tugas mungkin terkait dengan para wali Allah yang ada, di mana beliau itu datang dalam kepada dirinya dan mengatakan, engkau harus tampak. Apa katanya Abu Bakar? Tidak, aku tidak mau tampak. Kemudian datang Al-Habib Abdullah Al-Haddad Syaibul Ratib. Lalu dia berkata juga sama seperti Syekh Abdul Jalani, kamu harus tampak untuk manfaat masyarakat. Tidak, aku tidak mau tampak. Sampai Rasulullah sendiri yang datang. Nah, coba lihat ya. Kan berbalik dengan banyak keinginan kita yang belum terbina ini. Kita malah pengen ngetren, pengen terkenal, pengen masyhur. Mereka tidak, sebaliknya. Kecuali kalau terpaksa seperti ini. Ketika Nabi SAW menawarkan dan mengatakan, ya Abu Bakar, labudda minad duhur, kamu harus tampak. Imma fi Hadramaut wa imma fil Hijaz. Kamu pilih saja, kamu mau tampak di Hadramaut atau kamu mau tampak di Hijaz sana. Maka kemudian Abu Bakar bin Abdullah Atas mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku memilih untuk tampak di Hijaz saja. Kenapa? Karena di Hijaz beliau tidak tinggal di sana. Beliau tinggalnya di Hadramaut. Sehingga apa? Di Hadramaut sendiri beliau tidak terkenal, tapi justru di Hijaz beliau terkenal. Sama seperti Abdullah Haddad Syaibul Ratib. Ketika beliau itu masih hidup, yang belajar pada beliau itu hanya beberapa gelintir orang saja. Sehingga Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid beliau, berkata kepada Habib Umar Al-Bar, Habib Abdurrahman Al-Faqih, muridnya Habibullah Haddad, beliau mengatakan, untung ya masyarakat nggak tahu siapa guru kita. Kalau seumpama mereka tahu makom daripada guru kita, keilmuan daripada guru kita, derajat daripada guru kita, kedudukan kewaliannya guru kita, maka niscaya kita jangankan untuk belajar, selama saja susah banget gitu. Nah, itu mereka. Nah, ini Abu Bakar bin Abdullah Atas ini pernah punya murid namanya Habib Abdullah Atas. Beliau perintahkan untuk mengajar di suatu kampung, suatu desa. Dan beliau berpesan, jangan kamu berhenti mengajar kecuali sampai ada instruksi dariku. Maka dikatakan oleh muridnya, baik guru. Mengajarlah beliau. Sampai ternyata Habib Bakar bin Abdullah Atas meninggal dunia sebelum memberikan instruksi untuk berhenti atau supaya dialihkan pengajarannya dan sebagainya. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang jarak yang jauh antara tempat tinggalnya dengan tempat yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk mengajar. Sehingga perjalanan itu dari saking jauhnya ditempuh dalam waktu 5 sampai 7 jam dalam keadaan jalan kaki. Dan beliau sudah menjalaninya selama 14 tahun, tetap tidak berhenti. Kenapa? Karena belum ada instruksi. Masalahnya tidak ada lagi instruksi karena gurunya sudah meninggal dunia. Sampai kemudian ada satu anak muda yang diberikan kelebihan harta melihat kepada Al-Habib Abdullah Atas dalam keadaan usia yang seperti itu, yang sudah menua, tapi dia itu jalan kaki tetap 1 minggu 4 kali, bayangkan. Nggak ada gajinya, nggak ada upahnya, jalan. Kesian si anak muda itu, dibelikanlah kuda. Akhirnya diterima kuda itu. Dan yang tadinya perjalanan selama 7 jam itu, kemudian dengan adanya kuda ini akhirnya ditempuh dalam waktu 1 jam sampai 2 jam, selesai. Subhanallah, 4 tahun dia gunakan, kudanya mati. Apa yang dilakukannya? Apakah dia itu menghentikan? Enggak, tidak. Tapi dia tetap, dia itu kembali lagi berjalan seperti semula
sampai kemudian dia meninggal dunia, dan itu ditambah lagi waktunya 8 tahun. Jadi 14 tambah 4 tambah 8 tahun. Ini salah satu contoh. Kenapa beliau itu tidak bosan, tidak capek, dan tetap istiqomah dalam melaksanakan? Suatu waktu anak muda itu bertanya, Galia Ami, engkau sudah tua. Tentunya dalam syariat pun sudah dimaafkan dan menjadi alasan yang kuat untuk kau tidak meneruskan tugas kamu itu. Apa kata beliau? La ya waladi, alladhi ya'mal bil wajib la yat'ab. Gitu. Alladhi ya'mal bil wajib la yat'ab. Orang yang melakukan kewajiban, dia tidak akan capek. Kenapa? Namanya kewajiban, sesuatu yang wajib. Itu diantara siasat yang bisa kita gunakan untuk menyiasati diri kita supaya jangan bosan atau jangan sampai kita tidak istiqomah. Tadi Ustaz sudah berikan contoh bagaimana caranya mensiasati sesuatu yang membosankan itu menjadi sesuatu yang tidak membosankan, bahkan kita itu terus istiqomah melakukannya dengan cara kita menjadikannya seperti kebutuhan. Sesuatu yang sangat kita butuhkan, seperti halnya atau sebanding dengan kebutuhan biologis kita, gitu. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa bosan dengan kebutuhan biologis kita. Nggak ada yang bosan makan, nggak ada yang bosan tidur, nggak ada yang bosan mandi, nggak ada yang bosan buang air, karena memang kebutuhan, gitu. Beliau tidak. Beliau menganggap sesuatu yang dikerjakannya itu supaya tidak bosan dan istiqomah dia melakukannya, dia anggap itu ada sesuatu kewajiban. Kenapa? Menjalankan perintah guru itu sesuatu kewajiban. Karena dengan begitu dia itu bisa birrul walidain. Waridullah fi ridal walidain. Sehingga apa? Dia jalani 14 tahun berjalan kaki, 4 tahun pakai kuda, habis itu tambah lagi 8 tahun sampai dia meninggal dunia masih tetap istiqomah mengajar di tempat yang sangat jauh yang ditunjuk oleh gurunya itu. Oleh karena itu maka jadikan sesuatu yang sulit untuk kamu lakukan atau bahkan membosankan atau kamu takut sampai gagal, jadikan sesuatu tersebut menjadi sesuatu yang wajib bagi kalian untuk melaksanakannya. Atau sebanding dengan kebutuhan biologis kalian, maka nanti sesuatu itu akan menjadi sebuah hal yang mudah untuk kalian lakukan. Tidak lagi sulit. Ada lagi cara yang ketiga, tapi itu sulit, hanya bagi orang-orang tertentu, dan itu implementasi daripada kedua cara tadi yang disebutkan. Apa itu? Kalau sudah kita mendapatkan kenikmatan di situ dan kesenangan di situ, maka dengan mudahnya tanpa ada rasa bosan sama sekali, tanpa ada keterpaksaan sama sekali. Seperti orang makan, kan nggak ada bosan-bosannya kan? Tapi kan ada orang yang nggak mau makan. Kenapa? Takut gemuk. Kan ada kan? Nggak mau tidur lama-lama pakai alarm. Kenapa? Takut dia ketinggalan dan sebagainya. Takut jadi orang bodoh dan sebagainya. Kan ada itu. Oleh karenanya, bagaimana cara mensiasatinya? Mensiasatinya itu nggak mungkin kita bisa mensiasatinya kecuali kita paksakan dahulu untuk tidak menjadi sebuah kebutuhan, bahkan menjadi sebuah kesenangan. Sehingga kalau kita itu mau bangun malam kan harus mujahadah dulu bangunnya, ya kan? Bukan dengan senang hati kita itu. Beda kan kalau bangun malam sama mau makan, lebih cepat mana? Makan. Kenapa? Ada kebutuhan biologis. Tapi kalau bangun malam tidak. Tapi bagi Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, selayaknya pula para aulia dan mereka yang sudah merasakannya, mereka menganggap bangun malam itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau nggak bangun malam, wah luar biasa, mereka itu merasa ruginya. Seakan-akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai tiada tara. Itu mereka. Kenapa? Sudah menjadi kesenangan. Yang tadinya dipaksa, setelah dipaksa kemudian terkendali jiwanya, nafsunya, maka kemudian sesuatu yang dipaksakan itu menjadi sebuah hiburan, menjadi sebuah kesenangan. Sehingga lihat bagaimana Abbad bin Bishr
seorang sahabat Nabi, di mana beliau ini yang pertama kali bermujahadah untuk mendapatkan sesuatu yang setelah lama bermujahadah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sulit bagi manusia itu menjadi sesuatu yang nikmat. Tidak seperti kita, kalau sifat standar manusia, yang nikmat itu tertentu, hal tertentu. Tapi bagi seorang manusia yang sudah bermujahadah, sesuatu yang tidak nikmat jadi nikmat. Apalagi yang sudah biasa dianggap nikmat, lebih nikmat lagi. Gitu. Sesuatu yang tidak dianggap nikmat, ya, bagi standar manusia, itu menjadi nikmat. Itu bagi orang tertentu. Sehingga apa? Apalagi yang sudah dianggap nikmat. Nah, yang demikian itu bisa kita dapatkan dengan mujahadah, sebagaimana Hatim atau Hatim Al-Asam beliau mengatakan, kabattu fis salati isina sana summa tana'amtu biha isina sana. Aku tadinya berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dalam salatku itu selama 20 tahun lamanya. Setelah berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dalam salatku selama 20 tahun, baru aku menikmatinya selama 20 tahun. Nah, jadi ternyata di balik kesusahan, kepayahan, keterpaksaan, ada orang tertentu di mana dia itu berhasil sudah mengalahkan jiwanya, sehingga pada saat dia sudah berhasil mengalahkan jiwanya, sesuatu yang terpaksa tadinya dia lakukan menjadi sesuatu yang menikmatkan, menyenangkan. Dan itu buat kalian semuanya bisa melaksanakannya, semuanya. Ada satu orang, dan semoga kesenangan kita itu di dunia ini adalah dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan maupun dalam perkara-perkara yang mubah yang bisa menyia-nyiakan waktu dan menghilangkan kesempatan. Karena yang namanya sesuatu yang kita miliki yang paling berharga itu apa? Itu harus kita tanyakan kepada diri kita supaya kita itu benar-benar menghargainya. Apa itu? Waktu. Yang kita miliki yang paling berharga bukanlah ketampanan, bukan. Karena apa? Ketampanan itu hanya dipakai beberapa saat atau beberapa waktu. Kapan kamu itu menggunakan kecantikanmu? Ketika kamu mau dipilih sama orang laki-laki. Setelah dipilih oleh seorang laki-laki, enggak berharap lagi dengan kecantikan kamu menggunakan untuk menjerat laki-laki yang lainnya. Kenapa? Sudah terjerat dengan seorang laki-laki yang mempersunting kamu menjadi seorang istri. Kecuali kalau kamu cerai baru digunain lagi, atau sudah meninggal dia baru digunain lagi, atau kamu mau cari pahala dengan suami kamu gunakan lagi. Begitu pula anugerah-anugerah yang lainnya itu ada saat-saat tertentu, tapi anugerah yang satu ini tidak ada nilainya dan harganya, selalu kita perlukan setiap waktunya. Apa itu? Waktu. Karena setiap waktu yang tercipta untuk kita itu adalah makhluk Allah yang berbeda. Jadi 1 menit sekarang ini berbeda dengan menit sebelumnya, dengan menit setelahnya. Karena 1 menit itu tidak akan datang lagi, sampai kapanpun tidak akan datang lagi. Kepada kita maupun kepada orang lain, nggak bakal datang lagi. Hari ini adalah hari Selasa, pada tanggal 24 ya, Januari, atau tanggal 2 Rajab, ya kan? Nah, ini tanggal 2 Rajab 1444 ya, tahun ini nggak bakal kembali lagi pada manusia dan tidak bakal kembali lagi ke dalam dunia ini sampai kapanpun, nggak bakal kembali lagi. Tapi sudah menjadi sebuah ciptaan Allah yang nantinya akan memberikan kesaksian kepada kita dengan kebaikan maupun keburukan. Berbeda dengan ketampanan, berbeda dengan harta benda. Yang seperti itu banyak, sudah pernah terjadi dan akan terjadi terus, tapi waktu nggak bakal terjadi. Nah, sehingga apa? Ketika kita tahu nilainya, maka kita tidak akan menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang sangat bernilai, berharga. Itu maksudnya. Kalaupun sesuatu yang harus kita lakukan itu kurang berharga, kita akan jadikan berharga dengan cara niat yang baik. Oleh karenanya, kita memohon kepada Allah, karena Allah yang memberikan perasaan itu, Allah yang memberikan anugerah itu, Allah yang memberikan kesempatan itu, dan Allah segala-galanya. Ya, memohon kepada Allah supaya menjadikan kesenangan kita itu dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam berakhlakul karimah, dan itu tanda-tanda
iman. Kata Nabi SAW, innal mu'mina sarrathu hasanatuhu sa'athu sayyi'atuhu. Sesungguhnya seorang mukmin itu dia akan merasa senang dengan kebaikan yang dilakukannya dan merasa sedih dan susah dengan keburukan yang dia lakukan. Itu mukmin, tanda mukmin. Jadi kalau kamu datang ke majelis seperti ini lebih nikmat daripada tidur, sehingga tidurnya itu diusirnya, ngantuknya itu diusirnya, itu tanda-tanda iman. Sehingga dikatakan oleh para ulama kalau ngantuk di majelis taklim itu tanda-tanda kemunafikan. Nah, itu terserah sendiri. Jadi kalian yang menentukan sendiri. Kenapa? Karena ini dalam kebaikan, dalam ibadah yang dikatakan oleh Nabi lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Kita akan lewati dengan tidur? Tidak, gitu. Itu orang mukmin, tidak akan melewatkan suatu kesempatan. Tapi seorang munafik tidak, dia akan tidak akan melewatkan suatu kesempatan yang terkait dengan dunia. Coba kalau seumpama tadi diumumkan dari jam 5:30 sampai jam 6:15 yang tidak tidur dapat uang 1 juta, maka pasti dia tidak akan ngantuk, jangan tidur. Kenapa? Karena teriming-imingi uang yang sangat berharga di dalam matanya. Tapi orang mukmin yang berharga itu bukan uangnya, tapi yang berharga itu adalah waktunya. Nikmat dan anugerah Allah yang tiada tara. Nah, jadi oleh karenanya, jadi apa yang bisa kita lakukan hanya mohon, karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya Ustaz tidak marah kalau ada yang ngantuk, Ustaz diam saja gitu. Ya udah, memang nasibnya dia gitu loh. Ustaz berusaha sudah baca Yasin tadi biar kalian tuh menjadi orang yang senang kebaikan, ya. Tapi ternyata nggak dikabulkan untuk kalian karena Allah nggak berkehendak untuk kalian kebaikan itu gitu loh. Dan itu pun masih mending ngantuk di waktu majelis, masih mending daripada tidur nggak hadir majelis gitu. Paling enggak kan awalnya sama akhirnya dia nggak tidur, nggak ngantuk gitu loh. Awalnya dia nggak ngantuk, akhirnya apalagi seger dia, ya, akhirnya majelis. Nah, paling tidak dia dapat 2 kebaikan itu. Tapi yang baik siapa? Yang dekat pada Allah dan Rasulnya siapa? Yang tidak ngantuk sama sekali. Itu tanda iman. Dan alhamdulillah suatu pencapaian yang Ustadz bisa capai, tahaddusan binikmah, bukan sombong namanya, untuk motivasi. Silahkan Ustadz bikin sayembara, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan dan membawa bukti, saksi, 1 orang saja, nggak usah 2, 1 orang. Dari teman Ustadz yang 12, sekelas Ustadz ketika kuliah di UIN Malang, ya, ataupun di tempat lainnya, yang melihat, memberikan kesaksian kepada kalian, Ustadz pernah ngantuk saja waktu belajar. Ngantuk saja, jangan tidur, ngantuk saja. Ya, kelihatan ngantuk, tidak menghargai guru. Ustadz kasih uang kontan 50 juta. Silahkan tanya Ustadz Syahri, silahkan tanya Ustadz Salahuddin, silahkan tanya kepada Ustadz Fauzi, silahkan tanya kepada Ustadz Imad, silahkan tanya kepada teman-teman Ustadz waktu kuliah, nggak bakal kalian dapatkan. Silahkan tanya sama Ustadz Alfi, tanya. Nah, jadi kenapa Ustadz begitu? Karena Ustadz menghargai. Karena setiap waktu itu mempunyai keberkahan tersendiri, anugerah tersendiri. Emang dong kalau lewat, waktunya tidur ada waktunya, waktu makan ada waktunya. Makanya waktu Ustadz belajar itu, Ustadz bawa kopi terus, supaya nggak ngantuk. Gitu. Nah, jadi untuk menyiasati, itu menyiasati karena kita masih bermujahadah. Tapi bagi mereka yang sudah sampai, tidak perlu disiasati lagi, karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan. Sehingga orang tertentu di antara kalian, walaupun pelajaran Ustadz ini terjadi jam 12 malam sekalipun, karena kalian merasakan nikmat, walaupun jam 12 malam waktunya tidur, kalian nggak merasa ngantuk. Kenapa? Ini adalah kebutuhan, sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan. Nah, gitu. Seperti apa? Ada satu orang, dia itu adalah seorang jamaah masjid di musola atau di masjid-masjid Madinah Al-Munawwarah, di mana selama 40 tahun dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah subuh, ya, berjamaah. Sehingga setiap kali dia sholat subuh, tidak ada bosan-bosannya dia ungkapkan perasaannya dan apa yang dirasa kepada teman-temannya dan koleganya.
Apa katanya? Sa'adati wahanai fi sholatis subhi jama'atan. Sa'adati wahanai fi sholatis subhi jama'atan. Kesenanganku dan kebahagiaanku yang aku rasa di dunia ini adalah kalau aku sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu adalah kesenangan aku dan kebahagiaanku. Selalu dia ucapkan sampai suatu waktu. Ketika suatu hari habis sholat subuh, maka beliau itu menghadap kepada teman-temannya semuanya. Wahai saudara-saudaraku dan teman-temanku, sampai sekarang aku merasakan, demi Allah aku bersumpah, sa'adati wa hanai fi sholatis subuh jama'atan. Kesenanganku dan kebahagiaanku adalah kalau juga saya bisa melaksanakan sholat subuh dan jamaah, itu adalah kebahagiaanku yang tiada tara. Sampai sekarang aku merasakan seperti itu. Tolong ya, kalau seumpama selama ini aku ada salah, maafkan aku. Dan kalau seumpama kalian ada salah kepada aku sudah maafkan kalian. Subhanallah, kemudian dia itu menghadap ke kiblat lagi, lalu kemudian dia bersujud, dan ketika dia bersujud meninggal dunia. Coba lihat bagaimana apa disampaikan oleh Nabi terbukti. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi wa yusyarul mar'u ala ma mata alaihi. Setiap orang itu mati dalam keadaan bagaimana dia mengisi kehidupannya. Dia mengisi kehidupannya dengan belajar dan belajar, maka kemudian dia itu akan meninggal dalam keadaan belajar atau mengajar. Allahumma ja'alna minhum. Ada juga yang kesenangannya itu baca Quran, meninggalnya baca Quran. Ada kesenangannya dalam dakwah, meninggalnya ketika berdakwah. Ada kesenangannya dalam birrul walidain, ketika birrul walidain dan meninggal dunia gitu. Nah, sesuai dengan kesenangannya apa? Allah berikan. Takutnya kalau sekarang ini kesenangan kita itu buka HP, buka TikTok, buka Instagram dan sebagainya, takutnya meninggalnya di saat itu mau. Nah, makanya katanya Allah Haddad Syekh Ratib, setiap keadaan yang kamu mau meninggalmu itu pada saat itu, maka lazimi keadaan itu, istiqomah dalam keadaan itu, dan teruskan dalam keadaan semacam itu. Tapi sebaliknya, setiap keadaan yang kamu tidak mau kematian datang pada saat itu, jauhi keadaan itu, hentikan pekerjaan itu, supaya kalian tidak meninggal pada saat itu. Karena Allah SWT sudah memastikan dengan suatu kepastian di dalam Al-Quran yang pasti, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, dan bukan sebuah keraguan. Apa itu? فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا. Misalnya kalau sudah datang waktunya, ajalnya tiba, mau dimajukan sedikit pun atau diakhirkan, dia akan bisa. Itu sudah ketentuan Allah. Mau dia cari rezeki, mau dia belum tuntas melaksanakan kewajibannya, mau dia apapun yang dilakukannya, tetap kalau sudah datang waktunya, selesai sudah. Kenapa? Karena kita itu semuanya menggunakan waktu Allah dalam keadaan terikat kontrak. Masalahnya kita mengontrak tapi nggak pakai bayar. Karena nggak pakai bayar, ya jangan salahkan kalau diputuskan kapan saja oleh Allah SWT. Ngerti nggak? Nggak bisa kita mengatakan, wah tunggu dulu, aku ada sesuatu pekerjaan yang belum selesai. Iya kok, seperti Abuya, seperti Aulia. Abuya pernah, karena beliau itu pernah mendapatkan amfal, yaitu keadaan di mana seseorang yang kena penyakit jantung itu kemudian berhenti detakan jantungnya, itu amfal itu namanya. Abuya sempat merasakan itu ketika dibawa, terjadi serangan jantung, kemudian dibawa dengan ambulan, di dalamnya disertai oleh Al-Mukarramah sama Habib Ali. Abu Yazin masih di Mekah, Al-Fakir masih di Madinah, yang ada di sini cuma Abuya Ali, Habib Ali sama Habib Husain sama Syarifah. Akhirnya waktu di tengah perjalanan itu amfal Abuya, nggak ada nafas sama sekali sampai 10 menit atau 15 menit pada saat itu. Tiba-tiba Abuya siuman. Ketika siuman itu kembali lagi tanya kepada Habib Ali sama Mukarramah, dengar sesuatu tadi ya? Nah, katanya Mukarramah, iya. Apa yang didengarnya? Zikir yang biasa kalian baca itu, ya Allah, ya Rahman, ya Hayy ya Qayyum, ya Zal Jalal, ya Allah, ya Rahman, ya Hayy ya Qayyum.
Ya Dzal Jalal itu banyak orang yang baca. Nah, Mukarramah dengar, paling nggak dengar. Iya, anak dengar gitu. Iya tadi Rasulullah hadir katanya. Sama Habibullah Haddad, sama aulia banyak. Kemudian dia mau membawa aku ikut serta bersama mereka. Maka aku katakan, Waladi Zain belum datang sebagai penggantinya. Kasih waktu aku dulu. Akhirnya apa? Diiyakan oleh Nabi SAW. Sehingga mulai saat itu, setiap kali telepon kepada Ustadz, ataupun beliau berangkat ke Mekah, karena 2 tahun setelahnya baru meninggal. Beliau katakan kepada kami, itu 97, ya, 99 beliau meninggal. Abi ini hidup dengan umurnya orang. Selalu beliau katakan begitu. Ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya. Nah, tapi ini salah satu karomah gitu. Salah satu karomah. Ini Abi hidup dengan umurnya orang. Entah berapa lama umurnya ini, sampai berapa lama Abi nggak tahu. Itu yang dikatakan oleh Abu. Ya mungkin bisa seperti ini. Nah, tapi kalau orang seperti kita yang nggak punya kemuliaan dan keistimewaan, apalagi yang kita tunggu itu nggak jelas baik atau tidaknya, ya jangan salahkan kalau seumpama ketika sisiran, ketika make upan, ketika buka HP, ketika ngecas HP meninggal dunia, gimana kira-kira? Hah? Kalau seumpama mau nggak meninggal dalam keadaan begitu, lagi tiktokan begitu meninggal, lagi facebookan meninggal, lagi chattingan nauzubillah sama lawan jenisnya meninggal, mau? Nah, tapi kalau lagi taklim meninggal, nah, lagi mengajar meninggal, nah, tapi lagi taklim meninggal, jangan meninggal di sini ya, gitu. Ngerepotin kita gitu. Nah, jadi kalau di keadaan-keadaan yang baik, nah, kita mau meninggal pada saat itu. Kenapa? Menjadi sebuah kesenangan. Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Kalian harus mujahadati bagaimana caranya sesuatu yang membosankan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan itu pekerjaan orang yang hebat itu. Coba lihat dari mulai Bapak Presiden Soekarno, Bapak Presiden Habibie, ya, yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, itu kesenangannya beda sama kita. Nah, ada kesenangannya baca buku, kesenangannya itu jalan terus untuk mencari suatu fakta keilmuan, fakta sejarah dan sebagainya. Nah, jadi suatu kesenangan, kenapa? Bisa memberikan sebuah ilmu yang nantinya bisa dibagikan dan bermanfaat kepada masyarakat. Nah, itu suatu kesenangan yang sangat membangun, ya, membina, ya. Kenapa? Karena terkait dengan suatu kemanfaatan bagi masyarakat gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang kita itu senang, kesenangan kita itu nggak ada kaitannya sama manusia. Hobinya apa? Tidur. Emang kalau kamu tidur masyarakat dapat apa? Emang kalau kamu makan masyarakat dapat apa? Gitu. Nah, tapi kalau hobinya apa? Hobinya itu menulis. Hobinya apa? Hobinya itu membaca. Hobinya apa? Hobinya jadi yang semacam itu kan bermanfaat bagi manusia. Nah, itu orang-orang tertentu yang hebat. Nah, oleh karenanya dari sekarang sudah kita bisa mengetahui, ya. Karena segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Kamu itu termasuk orang yang hebat atau enggak masa depannya itu tergantung dari sekarang. Yang suka ngantukan apalagi di depan, belum tentu dia itu menjadi orang yang besar gitu. Ya, tapi yang dia itu semangat, duduk di depan, nunggu sebelumnya guru datang, itu sesuatu yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi orang yang berprestasi di ke depan gitu. Jadi semua itu ada sebab-sebabnya. Oh, ini orangnya akhlaknya baik, nanti pasti kehidupannya lebih baik gitu. Oh, ini orangnya malas, kehidupannya nggak bakal menyenangkan. Jadi sesuatu yang menjadi pertanda itu. Nah, oleh karenanya jadi posisikan diri kamu di dalam posisi yang kalian harapkan kalian itu seperti apa gitu. Jadi nggak bisa kalian berharap kepada yang penting anak punya guru yang mendoakan anak, bacakan Yasin untuk anak setiap hari. Belum tentu. Yasin, doa itu adalah sebuah wasilah. Tapi kamu sendiri yang berbuat, kamu sendiri yang menentukan. Jadi guru itu cuma mengiringi saja dengan doa, merestui saja, tapi penentuannya ya kamu, karena yang mau vonis kamu gitu. Pekerjaan itu dilakukan atau tidak kamu yang mengerjakan, bukan gurumu. Gurumu cuma merestui, meridhoi dan mendoakan gitu. Nah, jadi kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita tidak bosan-bosannya beribadah, tidak ada kebosanan dalam berbuat kebaikan, tidak ada kebosanan dalam berakhlakul karimah,
dan semoga menjadi kebahagiaan kita itu dalam setiap ibadah dan kebaikan, setiap kita berselawat kepada Nabi Muhammad, dan di dalam setiap yang bermanfaat kepada manusia dan bermanfaat kepada keluarga, kepada kerabat kita, dan bermanfaat kepada diri kita sendiri, yang bermanfaat tentunya di akhirat baru di dunia. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wasrafuna salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumi ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna